Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Mulyani dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat kuasa. Pengertian surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dan dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang dalam urusan pribadi, bisnis, ataupun masalah hukum. Surat kuasa terdiri dari dua golongan. Yang pertama, surat kuasa formal, dan yang kedua, surat kuasa non-formal. Surat kuasa formal umumnya digunakan untuk hal-hal yang bersifat formal, sedangkan surat kuasa non-formal umumnya digunakan pada hal-hal yang sifatnya pribadi atau tidak resmi. Yang berikutnya ada macam-macam surat kuasa. Ada 6. Yang pertama, surat kuasa pengambilan penetapan ahli waris. Yang kedua, surat kuasa pencairan uang. Yang ketiga, surat kuasa penjualan. Yang keempat, surat kuasa pengambilan keputusan usaha. Yang kelima, surat usaha pengambilan keputusan politik. Dan yang terakhir, surat kuasa pengambilan uang di bank. Yang berikutnya yaitu ada ciri-ciri dari surat kuasa. Ada 2. Yang pertama, surat berisi pemberian kuasa atau wewenang kepada seseorang untuk mengurus sesuatu kepentingan. Dan yang kedua, bahasa yang digunakan singkat, lugas, efektif, dan tidak terbelit-belit. Fungsi dan manfaat dari surat kuasa sendiri, sesuai dengan pengertian surat kuasa yang dijelaskan sebelumnya, fungsi dan manfaat surat kuasa adalah sebagai bukti pernyataan dari pemberian kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan hal yang dijelaskan pada surat isi kuasa. Berikutnya ada jenis-jenis surat kuasa. Ada 3. Yang pertama, surat kuasa perorangan. Surat kuasa perorangan adalah surat kuasa yang dibuat oleh seseorang pemberi kuasa dan diberikan kepada orang lain sebagai penerima kuasa untuk melakukan suatu hal yang berhubungan dengan kepentingan si pemberi kuasa. Contoh dari surat kuasa perorangan adalah surat kuasa pengambilan barang, surat kuasa pengambilan gaji pensiun, dan surat kuasa pengambilan dokumen kependudukan. Dan masih banyak lagi contoh dari surat kuasa perorangan. Dan yang kedua yaitu ada surat kuasa kedinasan. Surat kuasa kedinasan pengertiannya adalah surat kuasa yang dibuat oleh suatu instansi atau perusahaan kepada seseorang pegawai atau pejabat tertentu untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan instansi atau perusahaan tersebut. Contoh dari surat kuasa kedinasan, yang pertama ada surat dinas workshop sosial media di sekolah, yang kedua surat dinas keluar kota, yang ketiga surat dinas pemberitahuan cuti, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa adalah surat kuasa yang diberikan kepada pihak lain untuk mewakili pemberi kuasa. Misalnya, seseorang yang memberikan kuasa kepada pengacaranya dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pengadilan. Selanjutnya yaitu ada bagian-bagian surat kuasa. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Contohnya, PT Kopi Ireng, Jalan Kopi Pahit Utara, nomor 2A, Surabaya. Kepala atau kop surat ini adalah sebuah nama perusahaan yang dari si pengirim. Yang kedua ada judul dan nomor surat. Contohnya surat kuasa nomor 28-KK-11-10. Yang ketiga ada identitas pemberi kuasa. Biasanya terdiri dari nama, jabatan, alamat, tempat tanggal lahir, nomor KTP atau SIM. Dan yang keempat ada tanggal dan waktu pemberian kuasa. Misalnya Jakarta 20 Januari 2020. Yang berikutnya ada hal-hal yang dikuasakan atau isi. Untuk pengambilan uang gaji karyawan, dikarenakan orang yang bersangkutan, nama Imam Samudra sedang sakit, demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ini adalah isi dari surat kuasa.
Dan yang ke berikutnya, tanda tangan pemberi kuasa di atas materai dan penerima kuasa. Dan yang terakhir ada cap resmi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.